Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, seperti biasa kita doa dulu. Doa khusus akan baca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazalat. Allahumma adzim rawdati fi waj'alhu nuran fi basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya ketika Al-Qur'an dibaca. Al-Quran dibaca, di situ pokoknya dibaca, siapapun yang baca gitu loh. Kamu jangan melihat siapa yang baca, tapi perhatikan apa yang dibaca. Allah bilangnya ketika Al-Quran dibaca, konsentrasi, fastami'u gitu loh, dengarkan gitu loh, fastami'u lahu, dengarkanlah itu Al-Quran. Wasitu, fokus, konsentrasi. La'allakum turhamun, kata Allah agar kamu dirahmati oleh Allah, disayang gitu loh, agar kamu disayang Gusti Allah. Pripun kamu pilih disayang oleh Allah apa dikutuk oleh Allah? Sayang. Pengen disayang Allah apa dimurkai Allah? Sayang. Nah, maka fokuslah, konsentrasi. Allah bilang la'allakum turhamun. Paham semuanya? Siap fokus? Siap konsentrasi? Tidak tengah-tengah sana sini? Ya Allah, fokus tuh susah nih kalau kita nggak berlatih dari dulu. Paham? Paham semuanya? Siap fokus ke? Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin waqtuluhum lan padha merangio sapa sira kabeh mukminin mukminat hum ing kufar, hum ing pira-pira wong kafir, haitsu sakiftumuhum
ing dalem sekirane tetemu sapa sira kabeh mukminin mukminat hum ing kufar ing pira-pira wong kafir wa akhrijuhum lan padha ngetokno ngusira sapa sira kabeh mukminin mukminat hum ing kufar min haitsu akhrajukum saking sekirane wis padha ngusir wis padha ngetokake sapa kufar yaitu kufar Makkah kum ing sira kabeh min haitsu akhrajukum saking sekirane wis padha ngetokna utawa nundung utawa ngusir sapa kufar Makkah waktu itu kum ing sira kabeh. Pon maknanya ini ayat terjadi ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang asli Makkah Al-Mukarramah gibatan. Penduduk asli Makkah Al-Mukarramah, lahir di Makkah, dibesarkan di Makkah, dewasa di Makkah, berumah tangga di Makkah juga. Asli Bani Quraisy juga gibatan. Turunnya Said Abdullah putranya Said Abdul Muttalib. Ingat gak kisah sang Rasul? Ingat betul? Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Talib kakaknya, Aminah putri tercinta, bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atyabu tasyadu filayalil maulidi wabari kunuri yabdu mimmani ahmadi. Rahatil atyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asli penduduk Makkah, lahir di Makkah, dibesarkan di Makkah, asli Bani Quraisy gitu. Kemudian Rasulullah itu afdalul khalqi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya. Jadi khatamul anbiya wal sebagai pamungkasnya para nabi, para rasul, untuk menyampaikan
petunjuk-petunjuk Allah agar manusia ini selamat dunia akhirat. Lo malah dimusai ning jeung nabi lo ning Abdalul Khalqi diuper-uper dimusai, dianggap majnun, dianggap bikin ajaran baru, ajaran yang aneh, itu yang nggak pernah diajarkan nenek moyang gitu loh. Dimusai orang-orang kafir Makkah. Rasulullah itu Afdalul Khalqi, dianggap suka apa nggih bikin onar kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa sekarang dianggap bikin onar, bikin ajaran baru. Itu bukan ajaran nenek moyang, dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap ekstrim segala macam kalau bahasa sekarang nih. Semua nabi semua rasul gitu dimusai. Sampai akhirnya memuncak itu orang kafir mengusir Rasulullah. Suatu malam harus ditangkap dengan secara rahasia, itu berita dirahasiakan supaya Nabi Muhammad ketangkap. Diblokir rumahnya Rasulullah, dikepung gitu loh malam itu dengan jeger-jeger orang Arab dari berbagai suku. Ada suku Taif, ada suku Quraisy, ada suku lainnya gitu loh. Jeger-jegernya dikumpulkan dengan membawa pedang lengkap, tajam, ngepung rumahnya Rasulullah. Sampai begitu nih memuncak, Rasulullah akan ditangkap, akan dibunuh, akan dihabisi. Ya, Rasulullah waktu itu malam itu dikepung rumahnya, diblokir ya. Perintah Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali Karomal Wajah, Ali dalam yang Rasul, kamu di sini aja, tempat tidur saya kamu tempati, selimut saya juga kamu pakai. Saya ini diperintah oleh Allah agar hijrah malam ini juga, pindah ke Madinah karena saya ini mau dibunuh, mau disembelih gitu loh. Oleh Allah saya disuruh pindah. Itu lihat di luar rumah sudah diblokir rumah saya ya, sudah dikepung rapat agar betis, senjata tajam sudah siap. Pokoknya begitu saya keluar nanti langsung dibunuh. Itu ancaman mereka. Tapi oleh Allah saya disuruh pindah malam ini juga. Sementara di luar rumah sudah dikepung rapat. Tuh, perjuangan Rasulullah sampai gitu nih. Nabi dimusai, Rasul Abdullah lagi dimusai. Dianggap itu tadi loh nih, kalau bahasa kita sekarang dianggap radikal, intoleran, dianggap ekstrim, dianggap apa lagi gitu loh. Dulu dianggap majnun, dianggap apa namanya, menyebarkan ajaran baru bertentangan dengan ajaran nenek moyang gitu loh. Paham? Paham betul? Akhirnya Rasulullah keluar. Sebelumnya keluar baca apa? Baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Begitu sampai fahum la yubsirun, Rasulullah kemudian itu ambil secangkup pasir, ditiup, ditaburkan ke depan, ke arah depan. Langsung Rasulullah keluar dari rumah lewat pintu depan. Itu para jeger-jeger yang memblokir, yang ngepung rumahnya Rasulullah tersebut melalak gini loh. Tapi fahum la yubsirun, mereka nggak bisa melihat Rasulullah, nggak tahu Rasulullah lewat keluar dari rumah, mereka nggak melihat, nggak tahu. Kenapa? Karena Allah bikin saddan, bikin penutup satir. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian Allah bikin saddan, bikin batas di depan, di belakang mereka, kemudian di fa aghshaynahum, oleh Allah ditutup mereka, sehingga nggak bisa melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Meskipun mereka melalak, nggak bisa lihat Rasulullah. Alhamdulillah, akhirnya Rasulullah bisa selamat dari ancaman maut. Karena Rasulullah malam itu ditargetkan harus mati gitu loh, harus disembelih gitu loh. Rasulullah disuruh hijrah, akhirnya selamat, tidak bisa ditangkap atau disembelih oleh orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah. Rasulullah akhirnya menuju ke rumahnya sahabat karibnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk diajak menemani Rasul menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun sebelum sampai Madinah, ini karena perjalanan ke sana itu jauh, membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, apalagi waktu itu belum ada ojekan, belum ada kendaraan transportasi umum, ya jalan kaki. Sampai Rasulullah itu jinjit-jinjit untuk menghilangkan jejak, supaya nggak ada bekas telapak kaki Rasul, nggak kelihatan gitu loh, menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun sebelum ke sana Rasulullah transit dulu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Ghari Thawr untuk transit di situ. Nah, di situ untuk sementara supaya nanti enggak supaya selamat, artinya ada aturan strategis supaya enggak dikejar. Dia Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu transit dulu di Ghari Thawr, sampai akhirnya selanjutnya menuju ke Madinah dengan selamat. Alhamdulillah. Akhirnya Rasulullah hijrah malam itu juga bersama sahabatnya yang sangat siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Keluarnya menuju nggak langsung jauh nih, dari Mekah ke Madinah itu belum ada ojekan lagi waktu itu, belum ada ojek online, belum ada taksi, belum ada mobil, gimana? Harus jalan kaki. Yang Nabi sampai jinjit-jinjit nih jalannya, lewat jalan yang tidak biasa dilewati orang. Jinjit maksudnya apa? Untuk menghilangkan jejak, biar nanti nggak dikejar. Gitu loh. Perjuangan itu nih untuk menegakkan agama Allah. Rasulullah menjumpai Abu Bakar As-Siddiq. Ya sahibi Abu Bakar Siddiq, ayo kita pergi. Disuruh pergi hijrah oleh Allah ke Madinah. Monggo Rasul kula dherekake. Pergi lewat jalan yang tidak biasa dilewati orang, dengan jinjit, dengan maksud supaya tidak ada bekas telapak kaki gitu loh.
nggak nampak bekas telapak kaki untuk menghilangkan jejak. Nah, begitu sampai Gua Sur, jadi Nabi transit di situ sama sahabat Abu Bakar Siddiq. Pernah sampai situ? Belum. Pengen nyampe enggak? Donga gitu loh. Ya Allah. Itu untuk nampak tilas tempat-tempat perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daun yang tinggi di atas gitu loh. Pokoknya tinggi sekali itu. Enggak pernah dijamah orang gitu loh, sangat tingginya. Transit di situ. Karena kalau langsung malam itu juga jalan, ya ketangkap ntar. Akan dikuntiti gitu loh. Dikuntit. Kalau bahasa yang kemarin itu di tol KM 50, Habib Rizik sama santrinya dikuntit. Nggih mboten. Diintik-intik terus mau ditembak gitu loh. Mau dihabisi. Sampai KM 50, akhirnya yang 6 tuh mati, ditembak semua. Ya Allah. Orang mau ngaji loh. Dianggap radikal intoleran, tembak, bunuh. Makanya jangan heran, orang menegakkan ajaran Islam pasti dimusuhin nih. Pasti itu dari dulu. Zaman para nabi, para rasul juga gitu. Gimana? Ya Allah. Itu Rasulullah transit di Warsaw sama sahabat Abu Bakar. Kita transit di sini dulu. Begitu menjelang subuh ini para jeger-jeger yang ngepung rumahnya Rasulullah tadi terjaga loh. Kok pintunya terbuka? Ini Muhammad jangan-jangan udah kabur. Coba diintip. Diintip masih tidur. Itu masih di kamarnya. Ayo kita dobrak. Kita habisi Muhammad. Ya Allah. Langsung masuk nih kepala jegernya. Ayo kita bunuh. Tar dulu. Dibuka dulu. Jangan-jangan siapa ini? Dibuka selimutnya mau disembelih. Loh, kok kamu li? Ya Allah. Kok enggak ya Allah? Mereka enggak mau nyebut ya Allah. Orang kafir. Ya Hubal, ya Uzza, ya Lata gitu loh. Orang kafir kan enggak mau nyebut nama Allah. Nggih mboten? Ya Hubal, ya Uzza, ya Lata, itu dewa-dewa mereka, tuhan-tuhan mereka. Ya Allah lagi. Orang kafir, gimana Ali, mana Muhammad, gitu. Udah pergi. Saya ini disuruh jagain di sini, suruh tidur. Udah pergi Muhammad. Wah, kita kehilangan jejak nih. Ayo kita kejar Muhammad. Jadi Sayyidina Ali gak jadi dibunuh. Orang yang dicari bukan Sayyidina Ali. Yang menjadi sasaran utamanya Rasulullah. Kita kejar, lari. Tengok mana ini? Larinya kemana Muhammad nih? Gak ada bekas telapak kakinya juga. Ya Allah. Dicari-cari gak ketemu. Akhirnya pokoknya diuber. Lorong-lorong yang dimungkinkan untuk tempat pelarian atau pengaburan. Sampai akhirnya Abu Sufyan nih. Tahu Abu Sufyan enggak? Sebelum masuk Islam. Abu Sufyan itu cerdas. Sebelum masuk Islam juga musuh Rasulullah gitu loh. Ayo kita cari di gua-gua sana, barangkali ngumpet di sana. Hari nih ketemu sampai gua itu Wari Thaur. Nggih. Nggih betul. Sahabat siapa Abu Bakar Siddiq, gimana Nabi kita akan ketangkap ini? Itu orang-orang kafir ngejar kita. Itu suaranya gemuruh. Pripun Nabi kita akan dibunuh ini. La tahzan, innallaha ma'ana. Sahabatku Abu Bakar Siddiq, jangan khawatir, jangan sedih.
Allah selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma. Akhirnya apa? Allah turunkan junudullah, tentaranya Allah yang tak bisa diprediksi oleh orang-orang kafir. Itu Gua Thur, mulutnya dikasih apa namanya, rumah apa namanya, sarang angkabut. Angkabut apa itu? Laba-laba. Ada laba-laba bikin rumah di situ, di mulut gua. Kemudian juga ada burung merpati. Ke sana kan banyak burung merpati. Kalau kamu sampai Makkah, sampai Madinah itu banyak burung merpati. Nggak boleh kamu beruber itu. Iya, dilindungi di sana. Nggak boleh dimusuhi. Rumput aja nggak boleh dicabut. Namanya tanah suci haram, gitu. Haram membuat kerusakan di situ. Ada burung merpati di situ membuat sarang di pinggir apa namanya, mulut gua tadi. Lagi mengerami telurnya. Dia ini apa, ceker-ceker gitu, sehingga ada debu-debu yang nempel di rumah laba-laba tadi. Sehingga nampak apa? Nampak laba-laba tadi rumah baru lama. Kelihatan lama gitu loh. Begitu para kufar Quraisy mau menangkap Nabi, agak ragu. Wah, ini nggak mungkin nih kalau Muhammad ngumpet di sini. Nggak mungkin, mustahil gitu loh. Ini rumah laba-laba masih utuh, nggak apa berantakan, nggak apa, ada burung merpati di mulut gua ini masih tenang-tenang aja, nggak terusik. Nggak mungkin ini Muhammad kalau ngumpet di sini. Abu Sufyan yang cerdas, nggak pasti ngumpet di sini. Kalau nggak percaya kita coba aja, ambil batu, kita lempar ke dalam. Kalau nanti bersuara mbek gitu, puk gitu, berarti ada orang di dalamnya. Tapi kalau prak gitu, berarti batu kena batu. Berarti nggak ada orang. Di situ isinya batu aja. Di sana itu gunung-gunungan terdiri dari batu nih. Nggak dari tanah liat gitu, nggak. Batu-batu. Jadi ambil batu yang gede nih. Abu Sufyan lempar ke dalam gua itu. Rasulullah udah tahu kalau itu ada rencana mau melempar batu. Kan ada suara bisik-bisik dari dalam kedengaran mau melempar batu. Ini giginya Rasul yang disiapkan nih. Perjuangan nih, jihad fisabilillah itu namanya. Giginya untuk jadi tameng. Tahu tameng nggak? Apa itu tameng? Perisai untuk menangkap senjata, gitu. Supaya nggak kena punggung, nggak kena badan, nggak kena fisik, ya. Supaya kena gigi, sehingga nanti bersuara prak gitu. Biar mereka menduga itu kena batu gitu. Karena tadi ada bisik-bisikan kedengaran. Giginya disiapkan nih, giginya Rasul untuk menahan serangan dari luar. Wih, begitu dilempar oleh Abu Sufyan, betul prak gitu. Hancur semua gigi Rasul. Habis. Karena itu perjuangan. Waqtuluhum, kata Allah. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Akhirnya Abu Sufyan tadi kembali dan semua teman-teman, nggak ada nih, nggak ngumpet di sini nih. Udah kita pulang aja, kembali ke Mekah. Nanti kita cari di jalan lain gitu. Ya Allah. Selamat di Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq dilindungi oleh Alhamdulillah. Tapi namanya orang kafir nggak puas nih. Pokoknya sampai kapanpun namanya Islam itu dimusuhi mulu. Ini Muhammad harus ketangkap, kita cari terus sampai ketemu. Baik itu mati atau hidup. Ada sayembara dari Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang bisa menangkap Muhammad,
Hidup-hidupan dikasih hadiah 100 onta. Onta yang hebat-hebat gitu. Berapa M tuh kalau sekarang 100 onta itu. Akhirnya Ikrimah nih, saya berani menangkap Muhammad. Bawa kuda. Kejar. Nabi Muhammad dah keluar dari gua di lain hari yang keberapa itu. Dikejar nih. Itu Muhammad datang. Pripun Nabi, kita akan dibunuh ini Nabi. Tenang aja, la takhafi wa la tahzani. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Allah pasti melindungi kita. Dan semuanya itu Ikrimah sudah berdekat sama ke Rasulullah. Tahu-tahu terperosok itu. Apa kudanya? Terjelebab, kakinya masuk ke dalam tanah. Padahal itu bukan tanah, batu nih. Di sana itu batu-batuan. Akhirnya tercungkil itu Ikrimah. Karena kudanya tadi terperosok. Tercungkil, nggak bisa nangkap Rasul. Akhirnya minta tolong, Muhammad, saya jatuh Muhammad. Lu mau membunuh minta tolong. Ya Allah. Ya ditolong ayo. Dari jauh ya. Naiklah kamu naik. Akhirnya kudanya naik lagi. Bisa tegar lagi. Begitu tegar ngejar lagi nih. Begitulah orang jahat tuh. Orang mau nyalon nyapres minta pangestu sama kiai sama ulama. Begitu jadi presiden, musuh ulama, musuh habaib, musuh santri ditembaki. Itu dari dulu nih. Jangan heran tuh. Begitu Ikrimah udah bisa tegar lagi, ngejar lagi, Nabi dikejar lagi. Tinggal berapa langkah lagi, jatuh lagi itu. Begitu berulang-ulang sampai 3 kali. Akhirnya takluk itu Ikrimah menyatakan, ini berarti benar-benar Rasulullah ini. Akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Islam pulang ke Makkah malah jadi Islam. Saya Muslim. Gitu loh. Itu pada anaknya Abu Jahal. Anaknya presiden. Ya Allah, alhamdulillah dapat hidayah dari Gusti Allah. Nabi akhirnya sampai ke sana, sampai ke Mekah, sampai kemana? Ke Madinah. Sampai di pintu gerbang Madinah disambut para sahabat Ansar dengan Hajir Marawis kalau bahasa sekarang ditarim. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Bersama syukru alaina da'alillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina ta'alillahi sallallahu Nabi Muhammad. Nah akhirnya Rasulullah di Madinah sana mulai merekrut, melanjutkan perjuangan dakwah, melanjutkan dakwah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat Allah, agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian tahun 6 setelah hijrah nih, ceritanya tahun 6 hijrah, kembali ke Mekah bersama sahabat Muhajirin, sahabat Ansar 1.400, sebanyak 1.400 peserta menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah.
Kan banyak para sahabat yang hijrah juga karena mereka diusir nih. Diusir dari Makkah, nggak boleh tinggal di Makkah, dimusuhi semua sahabatnya Rasulullah. Begitu tahun ke-6 Hijriah itu Nabi mau ke Makkah Al-Mukarramah bersama sahabat Muhajirin, sahabat Ansar sebanyak 1.400 orang. Sampai Hudaybiyah nih. Pernah sampai Hudaybiyah belum? Pengen enggak? Ya Allah donga kita loh nih. Ya Allah donga Allahumma balighna Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah fi sihatin wa afiyatin wa lutfin wa yusrin bila ta'abin wa la masyaqqatin wa la fitnatin wa bulughal maram ya dzal jalali wal ikram bisiril Fatihah. Nah sampai Hudaybiyah ceritanya Rasulullah di-stop, dihadang oleh kafir Makkah, kufar Makkah. Jeung Nabi dan para sahabat dilempari batu nih, dilempari batu, dilempari senjata tajam yaitu panah dan lain sebagainya. Gak boleh masuk Mekah. Padahal sudah nawaitul ikhrama lil umrah lillahi ta'ala, sudah pakai pakaian ihram juga. Di Hudaybiyah itu mikot. Batas mulai start nawaitul ikhram Hudaybiyah. Dicegat nih. Orang kafir Makkah sana menghadang Rasulullah, nggak boleh masuk. Muhammad nggak boleh masuk. Dilempari batu, dilempari senjata tajam yaitu panah dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi berhenti di situ dan semua sahabat disuruh tahallul, memotong kambing untuk disedekahkan kepada para fuqara di sekitar itu. Karena nggak bisa melanjutkan ibadah umrohnya, namanya tahallul. Dan nawa itu nggak boleh langsung buyar, harus tahallul dulu. Kalau ibaratnya sholat itu sudah salam dulu. Kalau sudah salam sudah boleh makan, boleh minum gitu loh ya. Kalau belum tahallul nggak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Karena ini dihadang oleh musuh, nggak jadi lanjut tahallul di situ. Potong rambut, kemudian menyembelih hadiah gitu. Kemudian para sahabat Utsman ibn Affan diutus oleh Rasul. Diutus oleh Rasul masuk ke Makkah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk damai gitu loh. Bukan untuk perang, untuk matur di penguasa Makkah. Sampai Makkah Sayyidina Utsman tok. Nggak pakai senjata, nggak pakai orang nggak niat perang, niat umrah gitu. Sayyidina Utsman masuk ke sana atas perintahnya Rasulullah. Begitu sampai Mekah, ada berita nih, diberitakan Utsman mati, menyebar di mana-mana. Sampai berita itu sampai ke Rasulullah, para sahabat yang ada di Hudaybiyah tadi. Kalau bahasa sekarang berita hoak untuk menjatuhkan mental gitu loh. Utsman mati. Wah, akhirnya sampai ke Rasulullah yang ada di Hudaybiyah tadi, yang berhenti di situ. Juga para sahabat mendengar juga, Muhajirin Ansar. Maka akhirnya Rasulullah melakukan bai'at, janji untuk kita memerangi orang kafir, karena kita diperangi oleh orang kafir. Maka turun ayat itu, waqatilu, itu ayat 90. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayo perangi orang-orang yang merangi kamu gitu loh. Orang yang musuhi kamu perangi untuk menegakkan agama Allah. Kamu jangan melampaui batas. Jadi namanya perang itu ada aturan main. Nggak boleh melampaui batas. Kalau kamu tidak diperangi, jangan merangi. Kamu nggak diserang, jangan nyerang. Kalau mereka nyerang, serang gitu loh. Jadi Islam tuh nggak radikal gitu loh, Neng. Islam tuh intoleran. Apa toleransi gitu loh. Sangat toleran,
sangat toleransi. Lakum dinukum bali ya. Dimusahi mulu dari dulu nih Islam. Dianggap radikal, intoleran, ekstrim, aliran keras dan lain sebagainya. Maka turun itu ayat, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayo perangi orang-orang kafir yang merangi kamu, yang musuhi kamu, untuk menegakkan agama Allah. Dan ingat, kamu jangan sampai melampaui batas. Jadi harus imbang. Kalau kamu gak diserang, jangan nyerang. Kalau mereka nyerang pakai tangan kosong, kamu harus pakai tangan kosong. Gak boleh melebihi. Kalau kamu diserang pakai batu, ya balas pakai batu. Kalau mereka nyerang pakai pedang, kamu pakai pedang. Gitu loh. Gak boleh melebihi nih. Itulah Islam. Gak boleh mendahului. Paham semuanya? Dan gak boleh melebihi, ngungkuli musuh, gak boleh. Kalau mereka nyerang hanya lewat opini, bahasa sekarang opini. Tahu opini betul? Apa itu? Apa? Ghazwul fikri. Apa itu ghazwul fikri? Perang informasi gitu loh. Sekarang ini perang informasi sudah menyebar di mana-mana nih. Islam diolok-olok mulu. Ya kita nyerangnya pakai informasi juga. Mereka bikin undang-undang ITE. Tahu undang-undang ITE enggak? Tahu enggak? Ya Allah nih ketinggalan informasi mulu kamu ini. ITE itu undang-undang informasi dan teknologi. Itu dibikin mereka nih untuk menangkap orang-orang yang penceramah dianggap radikal, bertentangan dengan undang-undang ITE. Mereka radikal sendiri. Ya Allah, undang-undang dibikin-bikin sendiri, diterjang-terjang sendiri untuk musuh Islam. Itulah orang-orang kafir dari dulu gitu. Ingat gak kisahnya Fir'aun alaihi laknatullah. Bani Israel dimusuhi, ditindas gibatan. Lahir aja belum dibikinkan undang-undang untuk menangkap. Ternyata berlanjut nih orang kafir tuh selalu musuhi Islam. Terjadi namanya perang informasi. Kamu ya lewat perang informasi. Jangan bikin bom bunuh diri. Itu namanya iktidak tuh. Gak bener. Gak ada Islam itu iktidak. Kalau ada orang nyerang pakai bom bunuh diri di mall, di gereja, di pasar-pasar, pakai bom bunuh diri mengatasnamakan Islam. Bukan Islam itu namanya, teroris itu namanya. Islam itu rahmatan lil tidak sangat paham? Maka Allah bilang wala ta'tadu, jangan melampaui batas kamu. Innallaha la yuhibbul dan selanjutnya waktu lohum lan padha matenono sapa sira kabeh. Hum ing kufar haitsu saqiftumuhum. Ing dalem sekirane tetemu sapa sira kabeh hum ing kufar wa ahrijuhum lan ngetokno ngusira nundunga sapa sira kabeh mukminin mukminat hum ing kufar min haitsu akhrajukum saking sekirane padha ngusir padha ngetokno sapa kufar hum ing sira kabeh. Ini tahun ke-8 nih terjadi Fathu Makkah. Tahun ke-8. Tadi tahun ke-7 sudah Jeng Nabi mau umrah lagi untuk kodoan karena sudah damai sebelum tahun 7 tadi tahun 6 melakukan perdamaian. Akhirnya diterima oleh orang-orang kafir Makkah damai 10 tahun. 10 tahun enggak melakukan serangan atau peperangan. Orang Mekah boleh ke Madinah, Madinah boleh ke Mekah dengan damai aman, enggak ada perang.
Begitu jeung Nabi mau umrah qadaan ning tahun ke-7 Hijriah. Dimusai lagi. Paham gak? Bisa fokus gak? Tahun ke-7 Hijriah ning mau melaksanakan qada umrah. Gak jadi lagi dimusai nih. Jadi itu namanya melanggar damai itu perjanjian. Ya Allah, maka akhirnya tahun ke-8 terjadilah Fathu Makkah. Ayo perangi mereka gitu loh. Waktu lohum, perintah dari Allah. Tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Jung Nabi datang bersama para sahabat Muhajirin Ansar. Masuk Makkah nih, mereka tak berkutik, tapi damai, nggak ada satu darah pun yang menetes. Itulah Islam. Nggak ada satu tetesan darah pun. Nabi udah bilang, ayo siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, nggak ditangkap, nggak dibunuh. Mereka ketakutan nih orang kafir. Begitu para sahabat Muhajirin Ansar bersama Rasulullah datang ke Makkah dengan damai, nggak musai gitu loh, nggak ada satu tetes pun darah yang menetes. Itu terjadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Akhirnya Nabi Muhammad masuk, orang-orang kafir harus tunduk semua. Maka kembali dikuasai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan damai, tidak ada pertumpahan darah. Sama di Indonesia, nggak ada pertumpahan darah. Islam masuk di sini, dengan damai. Sekarang begitu Islam menyebar di dunia, Indonesia dianggap radikal. Ya Allah, na'udzubillahi min wal fitnatu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wal fitnatu lan utawi fitnah, alif fitnah yaitu syirik. Asyaddu iku luwih agung, luwih banget minal qatli tinimbang mateni, yaitu merangi orang kafir di tanah suci haram. Itu aslinya nggak boleh perang di tanah suci haram atau waktu ikhram, nggak boleh. Tapi kalau kita diserang, ya itulah harusnya kita lawan, kita tandingi. Itu perintah Allah. Karena syirik itu lebih berat, lebih agung dosanya daripada dosanya perang. Asyadu minal qatli. Paham semuanya? Wala tuqatiluhum lan aja padha merangi sapa sira kabeh mukminin mukminat hum ing kufar indal Masjidil Haram, ing dalem sandinge atau ing dalem Masjidil Haram, yaitu Makkah Ka'bah al-Musyarrafah. Enggak boleh kamu perang di Masjidil Haram atau fil haram, fil harami. Jadi tidak hanya di masjid tok. Seluruh kota Makkah itu namanya haram, tanah haram. Kalau kamu sampai ke Hudaybiyah, sampai ke Tanim, sampai kemana itu ada tawaran dari bis-bis umum tuh, angkutan umum. Haram. Maksudnya nawar, ayo masuk ke Makkah haram gitu loh. Jadi namanya apa? Perang di haram, di tanah suci haram nggak boleh. Wala tuqatiluhum lan aja perang, aja mateni sapa sira kabeh hum ing kufar indal Masjidil Harami, ing dalem tanah suci haram. Maksudnya fil harami, bukan di masjidnya tok. Hatta yuqatilukum, sehingga yen ta mateni utawa merangi sapa kufar kum ing sira kabeh fi ing dalem al Masjidil Haram, sampai orang-orang kafir menyerang, memusuhi kamu di tanah suci haram. Kalau orang kafir menyerang kamu di tanah suci haram, ya harus kamu serang meskipun kamu di tanah suci haram, karena kita diserang duluan gitu loh. Jadi kita nggak boleh nyerang duluan.
Kalau kita diserang di tanah suci haram, diserang juga, ya harus kamu serang gitu loh. Paham? Paham semuanya? Fihi dalam al-masjidil haram. Fa in qatalukum mongko lamun padha merangi ta mateni sapa kufar Makkah kum ing sira kabeh faktolo mongko padha matenono merangono sapa sira kabeh hum ing kufar Makkah fihi. Kalau mereka merangi kamu, nyerang kamu di tanah suci haram, ya terang, ya seranglah gitu loh. Serang di situ juga gitu. Kadzalika kaya eka merangi dan ngusir. Orang kafir itu sudah merangi Islam, merangi Rasulullah, mengusir Rasulullah gitu loh. Mengusir para sahabat, diusir dari Makkah, nggak boleh tinggal di Makkah. Kemudian harta bendanya dirampasi. Kadzalika kaya eka merangi lan ngusir. Karena ini orang-orang Kanjeng Nabi dan para sahabat sudah pernah diperangi dan diusir, maka kalian perangi di situ. Kadzalika kaya eka merangi lan ngusir. Akhirnya di Fathu Makkah semua orang kafir takluk, mereka diperangi dan diusir, nggak boleh di tanah suci haram. Jazaul kafirin kadzalika iku kaya eka merangi lan ngusir jazaul kafirina utawi walese pira-pira wong kafir. Jazaul kafirina utawi walese pira-pira wong kafir karena mereka merangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah, mengusir Rasulullah dari Makkah. Demikian juga mereka harus diusir, diperangi, nggak boleh manggon di Makkah. Kan? Itu balasannya orang kafir. Maka di Makkah sekarang tuh nggak ada yang kafir, nggak boleh masuk di situ. Semuanya Muslim, mukmin. Diusir sudah dari Makkah. Fa ini tahu, mongko lamun padha berhenti anil kufri, mongko lamun padha berhenti padha kapok saking kufur kemudian masuk Islam sapa kufar, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah Ghafurur Rahim. Ghafurun iku zat kang maha akeh oleh ngepura maring wong-wong sing kafir sing tobat gelem masuk Islam. Rahimun tur iku zat kang maha welas asih. Tsumma qala wallahu a'lamu bis ilahuna nahtatim bil hamdalah. Adanallahu wa iyyakum lima fi shalawarito. Amin Allahumma amin. Allahumma arhamna bersama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahumma dzakirna minum
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna wa ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.